pengaduan masyarakat, bukan masalah, tapi masukan. Wahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swashi astuna, mobu daya. Salam kebajikan. Para aparatur sipil negara yang terhormat, dalam perjalanan kita memberikan pelayanan kepada publik, pasti ada kalanya kita menerima umpan balik. Umpan balik ini bisa berupa apresiasi, saran, pertanyaan, atau terkadang berupa keluhan atau pengaduan. Bagaimana biasanya reaksi spontan kita ketika mendengar kata keluhan atau pengaduan? Mungkin ada rasa tidak nyaman, sedikit tersinggung, merasa pekerjaan kita disalahkan, khawatir, dilaporkan ke atasan, atau bahkan menganggapnya sebagai masalah baru yang merepotkan dan menambah bereaksi awal. Seperti itu mungkin manusiawi. Namun, sebagai ASN profesional yang berkomitmen pada perbaikan berkelanjutan dan pelayanan prima, sangat penting bagi kita untuk mengubah cara pandang atau mindset kita terhadap pengaduan masyarakat. Video ini akan mengajak kita untuk melihat lebih dalam mengapa pengaduan masyarakat itu bukanlah sekadar masalah, melainkan sebuah masukan yang sangat berharga, sebuah hadiah gratis untuk perbaikan. Mari kita akui dulu, mengapa persepsi negatif terhadap pengaduan sering muncul? Mungkin karena kita merasa sudah bekerja keras tapi masih dikeluhkan. Mungkin karena cara penyampaian keluhan terkadang kurang santun atau emosional. Mungkin juga karena kita khawatir keluhan itu akan berdampak negatif pada penilaian kinerja kita, mempertahankan persepsi negatif ini. Meskipun bisa dimaklumi, sesungguhnya lebih banyak ruginya dalam jangka panjang, baik bagi diri kita, unit kerja kita, maupun bagi masyarakat yang kita layani. Sekarang, mari kita buka pikiran dan melihat nilai emas yang tersembunyi di balik setiap pengaduan masyarakat. Pertama, pengaduan adalah sumber informasi langsung yang jujur dan gratis. Siapa yang paling tahu bagaimana rasanya dilayani oleh unit kerja kita? Tentu saja masyarakat yang mengalaminya langsung. Keluhan mereka, meskipun kadang disampaikan dengan nada kecewa atau marah, adalah cerminan jujur dari pengalaman mereka. Ini adalah feedback dari pelanggan utama kita mengenai apa yang menurut mereka kurang pas, apa yang menyulitkan, apa yang tidak sesuai harapan. Informasi seperti ini seringkali lebih berharga dan lebih nyata daripada hasil survei formal yang mungkin jawabannya cenderung normatif. Kita mendapatkan data gratis tentang area mana yang perlu diperbaiki dari sudut pandang pengguna. Kedua, pengaduan adalah alat deteksi dini masalah sistemik. Satu keluhan mungkin bersifat kasuistik atau karena kesalahpahaman semata. Namun, jika keluhan yang serupa muncul berulang kali dari orang yang berbeda mengenai aspek layanan yang sama, misalnya selalu tentang lamanya waktu tunggu, atau selalu tentang ketidakjelasan informasi dari petugas ke-10, atau selalu tentang sulitnya mengakses formulir, ini adalah alarm penting. Ini pertanda kuat adanya masalah yang lebih mendasar pada sistem kita. Entah itu SOP yang perlu direvisi, aplikasi SPBE yang bermasalah, koordinasi antar bagian yang lemah, atau bahkan kebutuhan pelatihan bagi petugas. Mendengarkan pola keluhan, membantu kita mendiagnosis dan mengatasi akar masalah sistemik sebelum menjadi lebih parah. Ketiga, pengaduan adalah bahan bakar untuk perbaikan dan inovasi. Jika kita mau menganalisis substansi keluhan secara objektif, seringkali di dalamnya terkandung
benih ide untuk perbaikan. Keluhan tentang prosedur yang berbelit bisa memicu ide penyederhanaan. Keluhan tentang sulitnya datang ke kantor bisa memicu pengembangan layanan online atau layanan keliling. Keluhan tentang informasi yang sulit dipahami bisa memicu pembuatan infografis atau video penjelasan. Instansi yang menjadikan pengaduan sebagai dasar perbaikan cenderung akan lebih inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Keempat, respons yang baik terhadap pengaduan membangun kepercayaan publik. Justru ketika ada masalah atau keluhan, itulah kesempatan emas bagi kita untuk menunjukkan bahwa pemerintah peduli, responsif, dan akuntabel. Masyarakat yang merasa keluhannya didengarkan dengan baik, ditanggapi dengan serius, dijelaskan permasalahannya secara transparan, dan melihat adanya upaya tindak lanjut perbaikan, rasa percayanya terhadap instansi kita bisa jadi malah meningkat. Mereka merasa dihargai sebagai warga negara. Sebaliknya, mengabaikan atau menyepelekan keluhan adalah cara paling pasti untuk menghancurkan kepercayaan publik. Kelima, penanganan pengaduan yang baik mencegah eskalasi negatif. Di era media sosial saat ini, keluhan kecil yang tidak ditangani dengan baik bisa dengan cepat menjadi viral, diberitakan media secara luas, atau diadukan ke lembaga pengawas yang lebih tinggi, seperti Ombudsman. Menangani keluhan secara cepat, tepat, dan profesional di tingkat internal adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi yang bisa merusak citra instansi secara keseluruhan dan menghabiskan lebih banyak energi untuk klarifikasi. Keenam, mengelola pengaduan adalah amanat undang-undang. Perlu kita ingat kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 secara eksplisit menjamin hak masyarakat untuk mengadu dan mewajibkan kita sebagai penyelenggara layanan untuk menyediakan mekanisme pengelolaan pengaduan yang efektif serta memberikan tanggapan. Ini adalah kewajiban hukum dan etika kita. Dengan memahami betapa berharganya pengaduan sebagai masukan, bagaimana sebaiknya sikap mental atau mindset kita saat menerimanya. Dari defensif menjadi terbuka. Latih diri untuk mendengarkan keluhan dengan pikiran terbuka sebagai informasi baru, bukan sebagai serangan pribadi atau justifikasi untuk membela diri. Dari jengkel menjadi empatik. Cobalah pahami situasi dari sudut pandang pengadu. Akui perasaan kecewa atau kesulitan mereka. Sikap empatik akan meredakan ketegangan. Dari pasif atau mengabaikan menjadi responsif. Tunjukkan bahwa Anda peduli dan akan meneruskan informasi tersebut ke jalur yang tepat jika penyelesaiannya bukan di Anda. Berikan respon awal yang menunjukkan keluhan diterima. Dari fokus pada masalah menjadi fokus pada solusi. Setelah memahami inti keluhan, arahkan pemikiran pada apa yang bisa kita perbaiki atau bagaimana agar hal ini tidak terulang. Melihatnya sebagai peluang. Anggap setiap keluhan sebagai peluang untuk belajar, memperbaiki sistem, meningkatkan kualitas layanan, dan menunjukkan profesionalisme instansi kita. Bagaimana menerapkan mindset ini dalam praktik saat Anda menerima keluhan secara langsung? Ingatlah prinsip pelayanan prima. Tetap tenang, gunakan 5S, dengarkan aktif, tunjukkan empati, jangan berdebat, catat pokok masalahnya, dan jika perlu, bantu arahkan ke mekanisme pengaduan resmi yang berlaku di instansi Anda. Jika Anda membaca laporan rekapitulasi pengaduan, lihatlah itu sebagai data berharga untuk evaluasi kinerja unit Anda. Kesimpulannya, mari kita bersama-sama
mengubah paradigma kita. Pengaduan masyarakat bukanlah musuh atau masalah yang harus dihindari, melainkan sahabat atau masukan berharga yang membantu kita untuk terus tumbuh dan menjadi lebih baik dalam melayani. Sikap yang terbuka, empatik, responsif, dan berorientasi pada solusi terhadap setiap pengaduan adalah ciri sejati dari ASN yang profesional dan sepenuh hati mengamalkan nilai berorientasi pelayanan. Mari kita sambut setiap masukan sebagai kesempatan untuk perbaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.